Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast channel Indra Kotiba, di mana podcast ini membahas tentang segala sesuatu, baik itu kisah misteri, inspirasi dan konspirasi yang pernah ada di bumi, di dunia nyata tepatnya, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik dengan channel seperti ini, bisa langsung untuk di subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tombol loncengnya, biar nanti kedepannya bila ada informasi atau video baru yang saya upload, teman-teman bisa menjadi orang pertama yang langsung menonton video yang saya upload. Dan di episode kali ini saya akan membahas tentang penyanyi-penyanyi yang akhirnya menjadi legenda Indonesia dan meninggal secara misterius gitu, baik itu dengan jalan ceritanya masing-masing yang ditempuh oleh para penyanyi tersebut. Gimana kisahnya? Kita langsung aja ke videonya. Kuy. Oke, kisah pertama ialah ada seorang penyanyi yang bernama Alda Risma. Alda Risma merupakan penyanyi yang terkenal di era 90 sampai 2000-an. Lagu yang fenomenal berjudul Aku Tak Biasa ini berhasil mengangkat nama dari nama seorang Alda Risma, sehingga Alda Risma menjadi seorang penyanyi yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Karena karakter kepribadiannya serta keahliannya dalam bernyanyi, sehingga nama Alda Risma menjadi bahan perbincangan media pada saat itu. Namun di tahun 2006, belantika musik Indonesia dihebohkan karena meninggalnya Alda Risma secara misterius. Karena Alda Risma ditemukan tidak bernyawa di sebuah hotel yang berada di daerah Jakarta. Karena meninggalnya Alda Risma tersebut memunculkan berita-berita miring dan teka-teki tentang sosok Alda Risma, karena bisa dibilang kematian dari Alda Risma ini tidak wajar. Setelah diusut oleh pihak kepolisian, ada praduga bahwa Alda Risma ini meninggal akibat overdosis karena dari penyidik banyak menemukan tusukan-tusukan jarum di tubuh Alda Risma. Dan di sekitaran kamar hotelnya pun ditemukan berbagai macam obat-obat penenang. Dan setelah uji forensik bahwa penyidik telah menemukan di dalam darah Alda Risma ini positif mengandung berbagai macam obat-obatan. Dan pelaku yang menyebabkan atas kematian Alda Risma ini ialah kekasihnya sendiri yang bernama Ferry Surya Perkasa. Dan selain Ferry pun ada pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam kematian Alda Risma. Dan setelah diuji forensik bahwa kematian Alda Risma ini memang tidak ada unsur kekerasan ataupun unsur penyiksaan. Tetapi menurut keterangan dari keluarga bahwa ibunda dari Alda Risma sempat mendapatkan pesan singkat yang isinya bahwa Alda Risma ini sedang mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan. Namun setelah diuji oleh kepolisian bahwa tidak ada luka yang berkaitan dengan unsur penyiksaan. Dan akhirnya semua pelaku yang terlibat dalam kasus kematian Alda Risma ini mendapatkan ganjaran hukuman penjara, berikut pula seorang kekasihnya. Dengan segala pencapaiannya dan kisah-kisah yang dialami, Alda Risma meninggal di usia 24 tahun pada tanggal 12 Desember 2006. Didi Prasetyo atau Didi Kempot ini ialah seorang penyanyi, seniman, dan pencipta lagu yang bergenre campur sari yang berasal dari kota Surakarta. Didi Kempot ini merupakan anak dari seorang seniman tradisional yang bernama Mbah Ranto. Karena lagu yang dia ciptakan bertema nuansa kesedihan, atau bisa dibilang istilahnya itu bergenre patah hati, sehingga Didi Kempot ini mendapatkan julukan dari sebuah komunitas yang bernama Sobat Ambyar ini ialah sebagai Lord Didi atau Good Father of Broken Heart. Dan di puncak karirnya, Didi Kempot pun meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2020 di usia 53 tahun akibat penyakit jantung yang dideritanya. Dan selama perjalanan karirnya di dunia permusikan, Didi Kempot berhasil menulis sebanyak 700 lagu
yang sebagian besar ditulis berbahasa Jawa, dan semua lagu-lagu yang diciptakan oleh Didi Kempot mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia serta memiliki kenangan tersendiri di para benak Sobat Ambyar. Dan berikutnya ialah sosok penyanyi Indonesia yang terkenal dengan romantisnya serta lagu-lagu sendu yang enak didengar untuk para penikmat musik Indonesia. Glenn Fredly ialah seorang penyanyi, penulis lagu, produser, dan aktor kebangsaan Indonesia. Di tahun 1995, selepas lulus SMA, Glenn Fredly mengawali karirnya ialah sebagai vokalis di suatu band yang bernama Funk Section. Dan di tahun 98, Glenn Fredly pun akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang solois dengan lagu yang cukup fenomenal serta mudah untuk diikuti oleh pendengarnya, ialah lagu yang berjudul Cukup Sudah, dan berhasil menjadi sebuah lagu yang hits di Indonesia pada masa itu, yang berhasil membawa Glenn Fredly menjadi seorang penyanyi terkenal dari tahun 98 sampai 2020. Dan di tanggal 8 April 2020, Glenn Fredly pun menghembuskan nafas terakhir pada pukul 18.00 di Rumah Sakit Setia Mitra di Jalan Fatmawati, Jakarta. Glenn Fredly meninggal karena penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit meningitis. Dan semua karya lagunya mendapatkan tempat tersendiri untuk para penikmat musik Indonesia, terutama untuk para fans dari Glenn Fredly. Dan yang terakhir ialah sosok penyanyi legenda Indonesia milik kita semua, yaitu Nike Ardilla. Di mana Nike Ardilla ini ialah sosok penyanyi yang legendaris tahun 90-an, di mana lagu-lagunya itu selain fenomenal bisa mengangkat Nike Ardilla menjadi seorang penyanyi profesional yang namanya cukup dipertimbangkan di kancah baik itu nasional ataupun internasional. Dengan berbagai pencapaian prestasi yang diraih oleh Nike Ardilla dinobatkan sebagai 100 orang yang berpengaruh untuk Indonesia pada masa-masa itu. Nike Ardilla pun meninggal di usia 19 tahun pada tahun 1995 karena insiden kecelakaan yang dialaminya. Tetapi banyak argumen-argumen dari media pada saat itu bahwa Nike Ardilla mengalami kecelakaan ini karena ada beberapa motif, baik itu motif kecelakaan tunggal, baik itu motif bahwa Nike Ardilla narkoba, dan ada motif-motif yang berpendapat bahwa Nike Ardilla ini sengaja diakhiri, tetapi semua dibantah oleh pihak kepolisian. Dan Nike Ardilla pun meninggal di usia 19 tahun di tahun 95, tepatnya di Jalan Riau, Bandung. Dan sampai saat ini pun makam Nike Ardilla pun masih dikunjungi oleh para fans dan merupakan sosok idola yang memiliki fans yang setia untuk dirinya. Dan setelah wafatnya Nike Ardilla pun meninggalkan semua penghargaannya di sebuah museum yang bernama Museum Nike Ardilla serta SLB yang dibangun oleh Nike Ardilla untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan. Mudah-mudahan kisah inspirasi dari setiap orang yang menjadi idola kita semua bisa memberikan inspirasi buat kita semua, dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kenangannya bisa tetap dikenang untuk menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua. Oke, saya Indra Khotiba pamit. See you di next video-video selanjutnya. Dan jangan lupa jika kalian tertarik dengan channel seperti ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe, serta follow akun IG saya di @indrakhotiba. Oke, saya Indra Khotiba pamit. See you di next video. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.